Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia nasihat adalah dunia yang akrab dengan kita semua. Hal yang biasa memberi nasihat dan mendengarkan nasihat. Hanya mana yang lebih kuat itu bisa macam-macam. Ada orang yang hanya mau memberi nasihat tapi nggak mau dinasihati. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita berbicara relasi kita dengan Yesus, memang yang penting adalah bagaimana kita bersikap rendah hati, mau mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh Yesus. Kita bukan menasihati Yesus, tetapi mendengarkan nasihat Yesus. Yesus menasihatkan supaya kita jangan gelisah. Lalu tugas kita adalah merefleksikan, menyelami. Mengapa kok Yesus berpesan seperti itu? Mari hening sejenak. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang pasti ingin hidup damai. Gak ada yang punya cita-cita hidupnya itu gak damai, tidak ada. Semua ingin damai. Dan Yesus berpesan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Mengapa? Karena Yesus itu memang hanya mengusung satu hal, supaya orang damai. Tetapi Yesus berkata, damai yang diberikan memang berbeda dengan dunia. Apa yang sering kita jumpai, usaha-usaha yang dilakukan oleh dunia di dalam mengusahakan damai itu. Ada yang mengusahakannya itu dengan pemaksaan. Entah itu menggunakan kata-kata, entah itu menggunakan kekerasan fisik. Dan supaya seakan-akan itu sah, lalu mengatakannya ini demi damai. Tujuan menghalalkan cara. Bahkan orang yang mengusahakan perdamaian dengan senjata militer, dengan tindakan-tindakan militer, itu juga ini demi damai. Di dunia ini sangat mudah menjumpai yang katanya itu demi perdamaian, tetapi makan korban. Karena dengan cara-cara yang sifatnya memaksa, yang sifatnya itu menyengsarakan. Yesus berkata, damaiku yang kutinggalkan dan kuberikan bukan yang seperti itu. Yang ditempuh oleh Yesus betul-betul bukan atau berbeda dengan yang diberikan oleh dunia. Maka kalau kita berbicara mengenai damai, pertama-tama yang harus dicari memang bukan perdamaian ala dunia. Yang pertama harus dicari adalah jalan yang diberikan oleh Yesus. Hanya dengan itu maka orang tidak gelisah. Hanya dengan begitu orang merasa tentram. Yesus sendiri sebenarnya jalan damai. Beberapa hari yang lalu Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup." Yesus itulah yang menjadi jalan damai. Dan Yesus itu juga menegaskan, meskipun yang diberikan itu adalah amanat perpisahan, tapi Yesus tidak meninggalkan. Karena Yesus akan pergi kepada Bapa dan akan mohon supaya Roh Kudus itu diturunkan, dicurahkan untuk menyertai kita. Dan fungsi Roh Kudus itu adalah membimbing.
akan mengajarkan, mendampingi supaya kita betul-betul menikmati, mengusahakan damai, tapi bukan versi dunia, tetapi versi Yesus. Supaya orang tetap bisa hidup seturut Yesus. Maka kalau kita cermati bacaan kemarin-kemarin itu, siapakah yang mengasihi aku, siapakah yang damai, yang mendengarkan dan melaksanakan perintahku. Bukan perintah kita, tetapi perintah Yesus, nasihat-nasihat Yesus. Itulah jalan damai, damai yang sejati. Tuhan memberkati.